Shalom dan selamat pagi. Akhirnya kita berjumpa kembali di doa pagi dari gereja JCC yang kita cintai. Saya mohon maaf untuk beberapa waktu acara doa pagi ini terhambat, dan hari ini kita akan mulai kembali. Dan pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. How great you are, Lord. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian di pagi hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan berkat kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, jangan Tuhan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa indah bila setiap pagi kita datang meminta berkat kepada Tuhan. Benar kita mencari Tuhan, tetapi kita juga masih butuh akan kehidupan di dunia ini, akan berkat-berkatnya, akan pintu yang terbuka, akan khususnya juga berkat keuangan, rezeki bagi kita dan juga keluarga, anak-anak dan sebagainya. Pada pagi hari ini saya ingin menguatkan saudara untuk jangan menyerah. Bersama dengan Tuhan kita melangkah. Kita membahas dari Matius 25 pada pagi hari ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikan kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Mereka sudah siap sedia masuk. Kemudian datang juga gadis yang lain. Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada 5 gadis bijak, ada 5 gadis bodoh menanti akan janji Tuhan atau mempelai akan pria. Mempelai pria, banyak ada yang berkata ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, akan berapa yang terangkat, 50% terangkat, 50% tidak terangkat. Tetapi marilah saat ini, hari ini, kita belajar tentang satu hal. Kedatangan Tuhan adalah haknya Tuhan. Dan kalau dia datang, ya sudah, dia datang, begitu ya. Nah, mari kita sekarang belajar tentang sesuatu yang applicable hari-hari saja, saudara. Kesusahan sehari untuk sehari, berkat untuk sehari. Mari kita belajar sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ini adalah tentang bagaimana kalau kita memikirkan hal ini tentang ada dua orang Kristen,
Disebut gadis artinya orang Kristen, artinya orang yang menjaga kekudusannya. Ada 50% orang Kristen A dan 50% orang Kristen B, dua-dua sama-sama menanti kedatangan Tuhan atau janji Tuhan, atau sang mempelai itu melakukan sesuatu pertolongan buat kita. Dua jenis orang Kristen. Pada waktu janji Tuhan datang, 50% tidak bisa menikmati dan 50%-nya bisa. Kalau menurut ayat ini, penentunya adalah sebuah pelita. Kalau pelitanya masih ada minyaknya, maka dia bisa masuk. Tetapi kalau pelitanya tidak ada minyaknya, maka dia tidak bisa masuk. Banyak juga yang berkata minyak ini menandakan akan Roh Kudus. Tetapi mari kita belajar satu hal di sini. Saudara, mari kita lihat bahwa minyak adalah sesuatu, kalau kita pijit akan urat atau otot atau badan kita dengan minyak. Kenapa sering pakai minyak? Karena minyak itu masuk ke dalam kulit dan menyentuh bagian otot-otot dan urat-urat di bawah kulit kita, masuk ke dalam, menyerap ke dalam. Apa yang dilakukan minyak itu adalah membuat otot kita untuk lebih rileks. Jadi fungsi minyak adalah membuat lebih fleksibel akan otot dan urat-urat kita yang sedang terkilir ataupun sedang sakit. Itu fungsi minyak, sehingga membuat kita berpikir. Saudara, mari kita berpikir akan firman ini. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, dua-duanya tidak salah. Yang aneh itu adalah sang mempelai prianya. Mana ada mempelai pria datang malam-malam. Dari dulu sampai sekarang, menurut tradisi Chinese atau dari tradisi Batak ya, di gereja JCC, banyak saudara-saudara kita dari Medan, dari Batak, tidak ada namanya mempelai pria itu datang malam hari. Mempelai pria itu datangnya pagi hari. Sampai gadis-gadis ini tertidur semua. Pernahkah saudara menunggu janji Tuhan sampai saudara rasa tidur aja, lemah dalam menanti janji Tuhan tersebut? Saya sebagai hamba Tuhan mau angkat tangan saudara, saya dulu yang pertama. Pernahkah saudara berharap Tuhan muncul di pagi hari dan Dia tidak datang-datang sampai waktu tengah malam seperti mempelai pria ini? Nah, apa arti minyak yang pada pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama di waktu pagi saudara? Saudara belum berangkat kerja, dengarkanlah ini. Minyak itu artinya engkau harus memberi ruang buat Tuhan, lebih untuk Dia bekerja. Kasih sedikit space buat Tuhan menjawab doamu dengan caranya Dia. Seperti gadis ini, dia menanti mungkin mempelai pagi, gak datang, sampai lemah, sampai tertidur. Saudara, firman ini berlaku buat saudara, berlaku buat kami juga sebagai hamba Tuhan. Betapa sering kami mengembalakan, kadang Tuhan tidak menolong, tetapi waktunya membayar listrik, membayar keperluan gereja, harus sering sekali memakai daripada keperluan rumah tangga kami. Seringkali Tuhan juga terlambat, bukan? Tapi firman ini berkata, waktu engkau berdoa, kasih Tuhan ruang untuk menjawab tidak sesuai dengan doamu, tetapi dengan caranya Dia. Yesaya menuliskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganmu dan rancangan Tuhan. Jauh berbeda. Pada satu waktu Elia teriak-teriak meminta kepada Tuhan, waduh, saya diancam mau dibunuh oleh Isabel. Harusnya Tuhan kirimkan malaikat dan membunuh Isabel. Tetapi tidak tuh.
Malah dalam teriakan daripada Elia yang putus asa, yang mau bunuh diri, datang roti sama air di hadapan Elia. Dan Elia Tuhan bilang, makan dulu nak, makan dulu nak. Dan Elia sanggup berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, kadang jawaban Tuhan dengan yang doa kita minta itu berbeda. Engkau minta dibukakan jalan, tidak ketemu. Ternyata jalan Tuhan itu lebih baik. Satu waktu saya mengingat ada sebuah cerita. Ada seorang gadis di sekolah teologi, dia berdoa, dia ingin punya jodoh. Seorang hamba Tuhan yang badannya besar, yang berkeliling dunia, yang berwibawa. Tetapi satu hari dia berdoa, dia didekati oleh seorang anak muda yang kurus, tidak ada potongan, dari keluarga yang tidak mampu. Dan wanita ini berkata, apakah bukannya ini kriteria saya Tuhan? Ini kurus dan ngomongnya masih terbata-bata. Tetapi dia taat. Mereka saling mencintai, lalu mereka menikah. 20 tahun kemudian hamba Tuhan itu adalah Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang terkenal kemana-mana dan badannya mulai berisi. Dan dia menjadi pendeta terbesar di Amerika yang menjadi penasehat presiden selama 5 atau 6 periode berbagai ganti-ganti presiden. Jadi maksud minyak dalam menanti janji Tuhan adalah waktu engkau berdoa, kasih ruang buat Tuhan untuk menjawabmu dengan caranya. Walaupun di awal engkau tidak mengerti, pakai hati katakan, aku ikhlas Tuhan, kalau memang ini caramu. Karena ayat Yesaya tidak selesai dikatakan, seperti tingginya langit dari atas bumi, demikianlah bedanya rancanganku. Lihat baik-baik. Lalu rancanganku yang tinggi di atas langit itu akan turun seperti embun, lalu mengalir melewati sungai, dan semua yang dilalui sungai itu berbuah dan bertumbuh kanan kirinya. Jadi pada akhirnya rancangannya itu sampai juga ke bumi dan sampai kepada kita juga. Dan kita mulai melihat semuanya mulai berbuah, mulai bertumbuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Buat apa? Kenapa seperti itu? Supaya engkau tahu yang pagi hari di doa, bahwa Tuhan itu menjawab hanya karena kemurahannya, bukan karena kehebatanmu. Saya percaya semoga ini menguatkan kita semua. Terima jawaban doa Tuhan apapun itu, dan percaya Dia akan mengaturnya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini hamba selesai berbicara, Engkau memberkati setiap daripada pendengar, Engkau menolong, Engkau tidak meninggalkan. Dan Tuhan, berikanlah kami rezeki pada hari ini yang cukup bagi keluarga kami, yang cukup untuk keperluan kami. Kami percaya Tuhan baik, dan Tuhan memberikan berkat pada waktu pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa besok kembali. God bless you. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya.
Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan.